Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pemirsa, narkolema ini adalah singkatan dari narkoba lewat mata, yaitu aktivitas melihat pornografi yang memberikan efek kecanduan dan mempunyai daya rusak sama seperti pengguna narkotika. Kita akan membahas hari ini bahaya dari narkolema, narkoba lewat mata terhadap generasi muda kita di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Hari ini kita bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sunarto, SPSI, MPSI, selaku psikolog kita hari ini. Selamat sore Pak Sunarto. Sore, Mbak Juli. Selanjutnya ada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang, LPA, Bapak Junaidi Malik. Selamat sore Pak Junaidi. Sore. Kita akan berbincang tentang narkolema ya Pak hari ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 061, nanti akan kami munculkan nomor teleponnya. Saya ke Pak Sunarto terlebih dahulu. Ya. Tadi kalau saya buka dengan narkolema, narkoba lewat mata. Benar begitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini apa sih sebenarnya Pak? Narkoba bisa lewat mata. Bagaimana definisinya Pak? Baik, Mbak Juli dan saudara pemirsa dimanapun berada, kalau kita bercerita tentang narkolema itu kita menganut kepada apa bahaya pornografi sebenarnya yang diundang-undangkan nomor 14 tahun 2008, bahwa aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal untuk mengeksploitasi seksual itu dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat dari misalnya dari gerakan atau dari cetak atau gambar, sketsa, foto atau dan lain sebagainya. Sehingga dengan maraknya dunia IT sekarang, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan pornografi tadi itu bisa dilihat melalui IT. Dan itulah merupakan sebuah kondisi di mana beratnya tantangan sekarang, bahwa perkembangan IT yang begitu pesat tanpa dibarengi dengan bagaimana upaya untuk mengfilternya, sehingga dampak yang paling buruk nanti akan terjadi pada dunia perkembangan anak-anak, terutama dalam keluarga. Begitu. Sehingga kalau kita mengacu kepada itu, aktivitas kegiatan yang berkaitan untuk mengeksploitasi atau mengumbar nafsu dalam bentuk-bentuk yang tertulis gambar, cetak dan sebagainya, itulah disebut dengan narkolema. Tapi aktivitasnya tentu saja berkaitan dengan bagaimana pandangan seseorang yang menggunakan misalnya tadi dunia IT, apakah gadget, apakah laptop, apakah PC dan lain sebagainya, yang tentu saja bisa menstimulir bagi niat untuk menyaksikan, yang bisa memberikan efek-efek yang lain secara seksual yang lebih mengarah kepada tentu saja ujungnya yang menimbulkan sensasi itu. Baik. Nah, kalau ini disamakan dengan narkoba, candu terhadap narkoba dan candu terhadap pornografi, Bapak melihatnya memang kesamaan ini banyak samanya? Sebenarnya perilaku adiksi itu kan segala sesuatu yang membuat orang menjadi berulang dan menimbulkan sensasi, itu dianggap adalah perilaku kecanduan. Tetapi dalam konteksnya ini, karena yang diserang adalah bagian dari brain ya, atau otak, bahwa tingkat keparahannya sebenarnya kalau dilihat dari fungsinya itu lebih parah yang narkolema ini sebenarnya. Pornografi ya Pak? Pornografi. Nah, meskipun pada sisi narkoba atau penggunaan zat-zat adiktif itu yang lebih dirusak adalah misalnya kayak pada saat terjadi sakau gitu, itu akan menimbulkan sensasi, juga akan merusak ujung-ujung dendrit saraf juga. Hampir sama sebenarnya, tapi memang yang lebih gawat ya sebenarnya narkoba bahaya ini juga lebih berbahaya lagi gitu sebenarnya. Karena kalau narkoba harus ada bendanya didapatkan, tapi narkolema ini bahkan sambil belajar melihat gadget dan lain sebagainya bisa di setiap sudut rumah tangga itu sudah ada. Baik, saya ke Pak Junaidi Malik. Pak Junaidi ini selaku Lembaga Perlindungan Anak tentunya banyak menerima laporan dari publik tentang masalah-masalah anak-anak di sekitar kita. Apa saja masalah yang masuk ke LPA Pak? Apakah narkolema termasuk di dalamnya? Berapa persen datanya Pak? Ya, terima kasih Mbak Juli. Kalau cerita narkolema, narkoba lewat mata, memang ini adalah fenomena yang hari ini semakin mengerikan ya. Kenapa saya bilang mengerikan ya? Pertama, dampak yang merusak itu, kalau dia sebuah narkotika jenis sabu-sabu, dia hanya merusak 2 batang otak. Ini saya baca riset seorang profesor di Jakarta. Ternyata narkolema itu bisa merusak 6 batang otak. Jadi daya rusaknya itu lebih
melebihi daripada konsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan mungkin ganja atau Iya, seperti itu. Nah, data yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, jadi tahun lalu itu kebetulan memang saya langsung ke rumah sakit mendampingi seorang anak SMA kelas 10 atau 11, kelas 11. Kelas 11 itu kelas 2 ya Pak ya. 2 SMA di salah satu kecamatan di Beringin. Jadi ada dampak yang nyata ketika dia hari ini sudah terpapar oleh narkolema. Jadi itu tangannya kadang sendiri bergerak, seperti dia main game Pak. Padahal tidak ada handphone Pak. Nah, itu langsung memang kebetulan saya di tahun lalu itu di akhir 2021 saya bawa dia terapi di rumah sakit umum. Kemudian hari ini perilaku negatif yang seperti sebelumnya memang sudah berkurang dan alhamdulillah ada efek perbaikan lah dari perilaku dia. Hari ini sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Tetapi adiksinya tadi itu masih Pak, Bu, Mbak Juli ya, bahwa dia tidak bisa tuh kalau tidak ketemu yang namanya handphone atau Android atau smartphone. Untuk bermain game tadi? Iya, untuk bermain game. Jadi bukan hanya menonton unsur-unsur pornografi, tetapi ternyata juga bermain game di handphone itu juga bagian dari yang kita sebut narkolema, bahwa mereka terpapar bukan karena hanya menonton video-video yang mengandung unsur pornografi, tapi dengan aktivitas bermain game tadi, dia juga akhirnya terpapar apa yang disebut dengan narkolema. Data realnya memang belum banyak yang melapor ya, tetapi ketika hampir setiap saya melintas, semua anak hari ini sudah terpapar oleh narkolema. Bahkan ada orang tua yang juga menjadi pelaku yang membuat anak-anak jadi candu atau adiksi, istilah Pak Sunarto. Ketika dia rewel, anak menangis atau anak nggak bisa diem, orang tua takut capek, orang tua nggak mau pusing, dikasih handphone sama anak. Padahal sesungguhnya orang tua lah yang sudah melakukan upaya-upaya yang keliru terhadap manfaat daripada Android tadi. Seperti itu. Baik, jadi game juga dinyatakan ternyata memberikan efek kecanduan begitu selain dari pornografi tadi. Betul. Saya ke Pak Sunarto. Pak Sunarto, ini ada game juga di sini. Jadi ada pornografi dan game-game itu juga kontennya akan pornografi juga kalau kita lihat seperti itu. Ini Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Gini, kalau kita bandingkan ya bahwa gadget addiction itu memang jenisnya banyak ya. Ada tadi ada game, ada terkait dengan pornografi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memisahkan ini agak terpisah, memang terpisah karena gini, kalau di dalam penggunaan IT yang berbasis pornografi tadi itu lebih cenderung dia menggunakan tontonannya itu, apakah tadi bentuknya tontonan, apakah cetak, apakah sketsa atau foto atau animasi dan sebagainya, itu bentuknya bentuk-bentuk yang memang tujuannya untuk mengeksploitir satu dimensi seksualitas itu. Kalau yang game ya berbeda lagi, adiksinya berbeda lagi. Jadi kalau memang contohnya saya menemukan beberapa kasus terbaru ya, bahwa anak-anak yang tadi kalau kita cerita adiksi tadi, bahwa adiksi melihat dari sisi gadget karena faktor pornografi itu, efeknya itu bisa sangat luar biasa gilanya. Kenapa? Anak menjadi, ini kecenderungan laki-laki misalnya, laki-laki dia menjadi mengunci diri di kamar, pagi, siang, sore, malam dia mengeksploitasi dirinya hanya untuk yang seperti yang dia lihat itu. Itu ya tadi yang laki-laki. Yang perempuan dia bisa mengeksploitasi dirinya dengan swap foto, terus di send ke pihak terkait, tentunya menimbulkan persoalan baru. Jadi kalau menurut saya di dalam
konteks bahasan ini kita lebih menyoroti pada sisi yang pornografi dulu, karena nanti kalau digabungkan dengan si gadget itu akan dua permasalahan yang berbeda. Meskipun game juga menimbulkan kecanduan ya Pak. Sangat luar biasa sebenarnya. Dia ada dua dimensi sebenarnya. Kita belum punya pusat game addiction center atau pusat rehabilitasi untuk game, kita nggak punya. Kita hanya punya pusat rehabilitasi drugs, itu pun dengan jumlah yang luar biasa banyak di Sumatera Utara ini, yang resmi cuman beberapa biji saja, Jadi ini sebuah tantangan yang sangat besar sekali menurut saya. Tidak saja yang disebutkan Pak Junaidi Malik tadi, saya menganggap bahwa bahasan kita sekarang mengenai narkolema ini sebuah kondisi yang luar biasa, memerlukan keberanian dari orang-orang yang memang terlibat di situ. Terlibat di situ untuk apa ini? Ya kalau bisa tidak hanya sampai di tataran omong-omong saja, tapi implementasinya seperti apa? Karena kalau kita lihat gini, kalau kita petakan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang anak kecil, mungkin nanti Pak Junaidi akan cerita berapa jumlahnya. Tapi kalau kita lihat berapa persen yang bisa menikmati fasilitas hidup yang menengah ke atas atau yang menengah ke bawah, itu berapa persen rasionya? Tentu yang paling banyak terimbas pornografi dan lain sebagainya itu justru menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Karena kehidupan rumah tangga masyarakat kita ini serba disibukkan dengan bagaimana cara bisa hidup lebih baik. Sehingga orang tua sibuk, masing-masing bekerja, hal-hal kecil yang seperti itu dianggap itu kecil. Yang disebutkan Pak Junaidi tadi, bahwa ketika anak-anak dianggap rewel, diberikanlah gadget. Padahal di dalam gadget itu proses munculnya animasi-animasi, seliweran-seliweran yang disebut dengan pornografi tadi itu munculnya tiba-tiba, tak terrencanakan seolah-olah. Nah ini kan menjadi sebuah dilema, bahwa ketika orang yang hidupnya di menengah ke bawah, hidupnya lebih sibuk dengan urusan kehidupan, sementara fasilitas hidupnya mungkin ala kadarnya. Nah di sinilah persoalannya sangat besar, itu justru di sini. Kalau bagi yang punya taraf kehidupan yang lebih baik, persoalannya mungkin akan tertutup di balik-balik gedung gitu kan, di balik-balik gedung nggak kelihatan. Tapi bagi yang level menengah ke bawah, nah disitulah sumber persoalan yang besar menurut saya. Baik, saya ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, kalau dampak tadi sendiri dari setelah terpapar oleh pornografi ini, pengaduan yang masuk ke Bapak terkait kasus pelecehan seksual anak dan lain sebagainya, apakah ada Pak? Iya, pandemi ini 2 tahun kita lalui ya Pak, apa Mbak Juli. Jadi selama 2 tahun pandemi, perilaku anak di rumah itu lebih negatif ketimbang sebelumnya anak-anak berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Kenapa? Karena fungsi pengawasan orang tua lemah dan orang tua cenderung acuh terhadap aktivitas anak dalam berselancar dengan gadget atau HP Android tadi. Jadi ada 17 kasus yang lapor ke kami dari April 2020 sampai dengan Maret 2022 ini. Itu 17 kasus kejahatan seksual itu semuanya berawal dari aktivitas anak-anak menggunakan gadget, menggunakan HP Android. Mereka berkenalan di Facebook, ya, di aplikasi WhatsApp, ada juga bahkan aplikasi yang membahayakan menurut saya itu. Setelah saya menerima laporan, saya asesmen, saya observasi bahwa perilaku yang dilakukan anak-anak ternyata sudah, saya pun baru tahu ada aplikasi status downloader namanya. Ya. Jadi di situ siapapun boleh upload video, teks, tetapi yang menurut saya sangat berbahaya itu Pak, uploader ini meletak nomor telepon dengan bahasa-bahasa yang negatif seperti save kontak, cari cewek SAA titik-titik gitu, cari cewek sakau gitu Pak istilahnya. Nah ini akhirnya diambil, dicaplok oleh predator yang memang mencari mangsa di dunia maya gitu Pak. Nah hari ini penyebabnya kejahatan seksual terhadap anak di masa pandemi semua berangkat dari
perkenalan di media sosial. Jadi semakin jelas ada dampak lain ya, bukan hanya anak terpapar lalu rusak otaknya akibat penggunaan gawai tadi, tetapi anak-anak juga akhirnya menjadi korban kejahatan seksual. Akibat tadi mereka tidak paham mana dampak positif, dampak negatif berselancar di dunia maya. Tetapi lagi-lagi menurut saya ini bukan salah anak. Anak-anak tidak salah. Lalu apa upaya yang bisa kita lakukan, Pak, untuk bisa membendung ini semua? Dari Iya. pemerintah atau dari LPA Iya. mungkin? Memang kita perlu tumbuh bersama untuk memutus mata rantai kejahatan ini ya. Saya bilang ini kejahatan lah ya. Ketika anak-anak adalah korban dari kejahatan dunia maya dan berdampak selain mereka terpapar oleh apa namanya tadi narkolema, mereka adiksi, tetapi akhirnya mereka juga menjadi korban kejahatan seksual. Saya mengajak sih bahwa tanggung jawab ini bukan hanya ada di pemerintah, bukan hanya ada di masyarakat, tetapi yang paling utama bagaimana hari ini ketahanan keluarga itu dibentuk lalu diimplementasikan dengan sebenar-benarnya. Perlu komunikasi efektif ayah dan ibu. Kita mengintervensinya hari ini memang harus di keluarga, Mbak Juli. Kenapa? Karena kalau tidak di keluarga, ini agak cukup memberatkan ya. Kenapa? Pemerintah mungkin tidak bisa maksimal. Hanya sebatas ada regulasi, kemudian ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Hanya sebatas itu, dan pada umumnya saya melihat itu tidak optimal ya. Belum optimal begitu. Belum optimal. Akhirnya bagaimana sih sesungguhnya kita bisa mengintervensi keluarga? Inilah dia. Kalaupun mau ada regulasi, dibuat bagaimana peran serta keluarga dalam upaya melindungi anak-anak di era digitalisasi. Ini juga perlu didorong dengan penerapan peraturan-peraturan daerah ya. Sehingga ada perilaku-perilaku yang berubah dimulai dari keluarga. Karena hari ini ketika rumah, tempat tinggal, lingkungan keluarga itu memberikan perlindungan, menciptakan kegembiraan, kebahagiaan, kenyamanan, saya rasa anak-anak juga akan mampu untuk mengontrol lalu bahkan melindungi dirinya sendiri dari dampak atau bahaya narkolema tadi. Seperti itu. Jadi dia lebih senang dengan keluarganya bercengkrama daripada dengan HP-nya begitu ya, Pak ya? Faktanya begitu. Harusnya seperti itu. Saya ke Pak Sunarto nih. Pak Sunarto, tadi kalau disebutkan ada 17 kasus yang sudah melapor ke Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang. Mungkin lembaga perlindungan anak lain juga mendapatkan data yang lebih banyak lagi. Tapi dari data yang kita baca bahwa di tahun 2011, 8 provinsi yang mensurvei dari anak-anak 1.600 orang, itu didapati 90% sudah terpapar pornografi. 90% dari 1.600 anak di 8 provinsi. Itu di 2011. Sekarang 2022, ini bayangkan Pak bagaimana besarnya sekarang lonjakannya, apalagi setelah pandemi. Silakan tanggapannya Pak Sunarto. Ya, kalau mengacu pada penelitian, saya justru pernah mengadakan penelitian di tahun 1988 ya, 88 di Medan. Itu jumlahnya udah sangat besar waktu itu. Waktu itu kerjasama dengan Jakarta. Maksudnya gini, itu dulu ya, itu sekitar 10 tahun lalu ya, nggak salah. Yang dibacakan tadi 2011 Pak. 2011 itu udah 10 tahun yang lalu. Ini udah 2022. Saya pikir tuh yang saya sebutkan tadi dengan Pak Joni ini di awal, itu seperti gunung es gitu. Kita nggak tahu ini, kalau kita bicara tentang kenapa dan mengapa, tentu tidak mau ada yang disalahkan gitu ya. Regulasinya memang sudah ada, program-program pelindungan anak di provinsi sampai ke tingkat bawah itu sudah ada, aktivitas-aktivitas yang menggunakan budget negara itu juga sudah ada orangnya, itu kan. Nah sekarang pertanyaannya gini, kita mungkin mencerminkan kondisi itu pada kondisi di mana tingginya perilaku adiksi kah, atau penyalahgunaan penyimpangan seksual kah, atau korban anak-anak yang akibat pornografi kah. Kita lebih menekankan pada beginilah,
kalau kita saling menyalahkan misalnya pemerintah, keluarga, lembaga sekolah, aktivis dan lain sebagainya, itu tidak akan ada jalan keluar. Masing-masing pasti akan merasa dirinya paling benar. Lalu kita tinggal karena yang paling besar adalah unit masyarakat yang terkecil adalah keluarga, ya kita berbasis pada keluarga saja. Bagaimana keluarga itu bisa mengerti bahwa akibat dari penetapan aturan, pola asuh, cara pendekatan sama anak-anak, terus, tingkat kesejahteraan psikologis anak di rumah itu seperti apa, supaya anak menjadi lebih nyaman dengan orang tuanya atau dengan gadgetnya atau dengan pergaulannya. Nah ini yang mungkin yang perlu dilaksanakan sehingga akan terjadi bahwa anak akan menjadi sangat convert dengan keluarganya, bukan dengan temannya atau bukan dengan gadgetnya. Tapi ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Yang saya sebutkan tadi, persoalan itu muncul kita tidak pernah menyisir apakah di level menengah, sedang atau atas gitu ya. Tapi yang sering muncul kan adalah yang level-level yang kita lihat di sekitar kita saja dengan jumlah yang mungkin kalau kita totalkan akan jauh lebih besar. Jadi indikasi yang paling urgent pada saat ini adalah bagaimana cara kita menularkanlah masing-masing bisa memberikan sebuah kondisi bahwa aturan-aturan ini dijalankan dengan sebaik-baiknya minimal dalam keluarga. Penggunaan gadget misalnya sebelum umur 14 tahun kita berani nggak menerapkannya karena dia udah wajib pakai sekolah pakai gadget, berarti sudah ada kontradiksi gitu ya. Kemudian apakah pendampingan penggunaan gadget dilakukan atau tidak gitu. Bagaimana jam-jam belajar, apakah masih menggunakan gadget yang notabene-nya tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya. Nah kondisi-kondisi inilah yang harus dilakukan sehingga proteksi penggunaan gadget dan aplikasinya yang menimbulkan banyak problem itu bisa di-counter sedini mungkin. Tapi ini sekali lagi ini tidak mudah karena tadi orang tua pasti punya urusan ini, urusan itu, persoalan ini, persoalan itu, belum masalah budaya karena di dalam budaya itu sendiri anak yang tidak punya handphone, nggak punya laptop, dianggap ketinggalan begitu ya, Pak, dan sebagainya. Jadi ini sebuah kondisi dilematis yang memerlukan nggak tahu nih baru dari mana kita akan mencobanya. Mungkin kita ya harus yang paling dasar adalah meningkatkan kesadaran para orang tua untuk memprotek keluarganya dari hal-hal yang memungkinkan tidak terpapar narkolepma. Baik. Tadi ada catatannya adalah batasan umur, pendampingan ketika memakai gadget dan budaya supaya jangan menganggap ketinggalan orang-orang yang tidak memakai gadget dan stigma sebagainya. Itu tolong diantisipasi bahwa tentu untuk supaya tidak bisa muncul stigma, tentunya ada pendampingan orang tua bahwa tidak punya gadget yang fitur-fitur bagus itu bukan berarti kita out of date, bukan. Tapi bagaimana penyadaran itu yang harus disadarkan oleh para orang tua. Meskipun sekarang sebenarnya gadget sudah bisa dipantau oleh orang tua ya, tentu pemirsa di rumah juga tahu bahwa gadget sudah bisa dipantau yang diberikan kepada anak apa yang bisa diaksesnya. Namun lagi-lagi orang tuanya harus lebih up to date dari anaknya untuk bisa memantau itu begitu ya, Pak ya. Justru kebalik sekarang ini anak lebih up to date daripada orang tua. Tapi terkait masih ke Pak Sunarto sebagai psikolog yang tentu juga mempunyai lembaga untuk menyelesaikan masalah psikolog ini. Penyembuhan apa yang bisa dilakukan jika tadi kita mengatakan sudah di tahun 2011 saja sudah sampai 90%, apalagi sekarang. Penyembuhan seperti apa yang dilakukan jika memang nanti gunung es ini sudah terlihat begitu? Sebenarnya gini, penyembuhan ini kan sekarang dari mulai misalnya gini, tingkat ringan, tingkat sedang, atau tingkat parah. Kalau kita katakan tingkat parah, apa yang bisa kita lakukan tingkat untuk parah yang muncul biasanya anak-anak menjadi susah berkonsentrasi, satu. Kemudian nil kontrol sosialnya sudah tidak bisa. Muncul perilaku agresif, dia gampang marah, gampang tersinggung, tidak bisa berinteraksi dengan pihak lain. Dia merasa bahwa dia punya ketergantungan yang dia harus melihat tontonan itu, kalau tidak dia menjadi insecure, dia nggak nyaman, dia menjadi orang yang sangat menderita, sangat cemas. Itu terus. Jadi itu tingkat itu jadi memerlukan kerjasama dengan keluarga. Yang menjadi persoalan lagi adalah di dalam proses rehabilitasi itu, satu yang baku belum punya gitu kan. Terus kita tidak punya family support group. Untuk membuat agar anak menjadi nyaman dan stigma tentang narkolepma itu bisa putus, itu tidak serta-merta dilarang langsung tadi, tidak mungkin karena itu udah begitu lama prosesnya. Kalau nggak dalam bahasa fisiologi, bahasa kesehatan, bahwa ada namanya
cortex, prefrontal cortex ya, dari otak bagian depan itu sudah yang mengatur tentang kehidupan, yang punya rasa malu, itu menjadi rusak dan kontrolnya menjadi tidak berjalan, sehingga ketika dia mempunyai kecenderungan adiksi yang tinggi, terus dia menjadi ketergantungan dan berperilaku sangat ekstrim, mengeksploitasi dirinya berkaitan dengan untuk memuaskan dirinya dari tanda kutip aspek seksual itu menjadi sangat butuh program, butuh pelaksanaan dan butuh dukungan yang memang tidak mudah. Jadi ada pusat rehabilitasi dari kita sudah melaksanakannya, bahkan beberapa hari yang lalu kita mengikuti program namanya Brain Jam ya untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Sebenarnya dari Brain Jam itu bisa ditegakkan, dia bisa menjadi lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, bisa menjadi lebih mengontrol dirinya, hal-hal yang menimbulkan kecemasan, ketidaknyamanan itu bisa dikombinasi dengan beberapa waktu lalu kami juga ikut program namanya Cognitive Behavior Therapy, ada beberapa kegiatan. Maksudnya program-program ini itu bisa untuk menolong setidak-tidaknya untuk membuat agar anak yang mengalami tanda kutip adiksi narkoba yang sudah level tinggi itu bisa diselesaikan. Tapi itu butuh dukungan dan kerjasama yang tidak mudah karena bisa berdurasi panjang. Nah tingkat itu sampai tahunan Pak begitu baru. Nah, enggak harus tahunan, tapi tergantung keikutsertaan orang tua, proaktifnya, kan ada tindakan preventif atau tindakan kuratif. Nah, tindakan kuratif inilah yang menggunakan banyak pihak supaya ini bisa berjalan dengan baik. Setidak-tidaknya ada orang tua menganggap bahwa menggunakan handphone di kamar sendiri berjam-jam itu dianggap tuh bagus ketimbang dia berkeliaran. Padahal dengan adiksi yang sekarang ini anak-anak menjadi tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian anak-anak menjadi susah berinteraksi dengan fisiknya. Tapi anak-anak juga nggak bisa salahkan, di tempat-tempat tertentu ruang publik untuk anak itu terbatas. Jadi ketika ruang publik terbatas, anak-anak menjadi lebih suka menggunakan gadget. Jadi ini sebenarnya ada seperti dua kondisi yang sangat berkaitan, bahwa anak-anak menjadi punya gadget karena faktor sekolah, faktor waktu, ruang lingkup permainan anak tidak ada, anak-anak ada batasan, orang tua punya keleluasaan, ada pulsa, ada tanda kutip wifi, sehingga dia akan menjadi sangat nyaman di rumah. Padahal disitulah justru munculnya persoalan baru itu. Itu kalau disebut dari dinamika itu. Jadi kalau kita mengacu pada itu sebenarnya udah sangat mengerikan ini dalam kondisi apa? Semua ancaman udah ada dalam rumah gitu. Tapi tidak menyadarinya gitu kira-kira. Baik, ini sangat berbahaya sekali ya Pak ya. Jadi tidak keluar karena takut narkoba, ternyata di rumah ada narkoba. Lebih serem lagi. Saya ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, ini tadi kan disebut juga nih, ini bisa merusak otak bagian depan, yaitu prefrontal cortex begitu. Otak bagian depan ini akan rusak sehingga tidak konsentrasi, tidak bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Dari Lembaga Perlindungan Anak sendiri, apa upaya yang dilakukan? Kalau kita katakan rehabilitasinya mungkin belum ada dari situ. Tapi apa yang upaya yang dilakukan LPA sejauh ini Pak untuk memberikan sosialisasi? Tadi katakannya keluarga harus siap, anaknya harus siap, untuk memberikan edukasi ini kepada keluarga. Sampai hari ini itu adalah salah satu upaya-upaya intervensi yang kami lakukan. Bagaimana orang tua di keluarga, kami itu selalu sampaikan tentang manfaat ya, tentang bahaya dari HP Android atau gadget ya. Itu kami lakukan konsisten, bukan hanya ketika ada kasus yang penyebabnya anak-anak menggunakan handphone lalu jadi korban kejahatan. Bukan hanya itu, tapi kami juga mengintervensinya sampai kepada keluarga, teman-teman. Kalau lagi ngumpul arisan ibu-ibu, lagi ada pengajian, kami ngomong. Saya tanya, saya survei, ibu-ibu siapa yang punya handphone anaknya di rumah? Saya. Siapa yang ibu-ibu anaknya pakai handphone tapi pakai password? Saya. Siapa yang ibu-ibu punya handphone tapi nggak bisa buka handphone anaknya? Banyak. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sunarto benar. Hari ini kecanggihan teknologi itu berdampak kepada kecanggihan generasi dalam menggunakannya.
Jadi generasi, saya bilang anak-anak hari ini adalah generasi New Alpha namanya. Kalau istilah di kami nih Pak Sunarto, bukan lagi milenial, bukan lagi zilenial, tapi udah generasi New Alpha. Kenapa? Faktanya salah satu tadi sudah Bapak sampaikan, kecenderungan anak-anak hari ini udah individualistis ya, akibat gadget tadi. Lalu anak-anak sudah punya reaksi-reaksi negatif yang cenderung itu sudah seperti penyakit kronis ya. Jadi setiap dia dipanggil itu, bahkan ketika dimarahi, reaksinya itu udah melawan, serba tidak positif lah. Bahkan cenderung ada yang sampai dia berdebat dan mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, inilah kondisi di mana anak-anak hari ini perlu didukung oleh orang tua. Saya selalu bilang, bangun komunikasi efektif itu bukan cuman seminggu sekali ketika sedang libur. Oke, keluarga harus membuat, kalau di DPR ada sidang paripurna. Saya mengistilahkan di rumah tangga juga ada majelis permusyawaratan rumah tangga. Jadi itu harus dibuat bagaimana keluarga betul-betul punya pola dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Dan orang tua juga harus punya kepekaan untuk membangun keselarasan pendidikan dengan lingkungan sekolah. Jangan hari gini, tadi gadget kebutuhan untuk anak-anak di sekolah, betul, itu betul. Tetapi apakah kita tahu anak-anak menggunakan gadget di sekolah untuk mengakses informasi tentang pembelajaran? Rata-rata enggak. Bahkan anak-anak sudah jadi pelaku pembohong. Dia sudah hari ini sebagai tokoh-tokoh pembohong. Saya tidak tendensius ya, tapi ini fakta yang saya temukan. Ada minta uang beli ini, ternyata uangnya buat beli paket tadi Pak. Dia main game. Buat beli paket dia buat upload, download apa yang menjadi kesenangan dia. Nah, sekali lagi kalau upaya yang kami lakukan memang belum sesuai dengan harapan, karena memang kami masih banyak keterbatasan. Tetapi kami punya komitmen yang kuat, dimanapun, kapanpun, kami akan selalu menjadi pelopor untuk mengayo-ayokan keluarga, orang tua untuk melindungi anak-anak mulai dari keluarganya, dari rumahnya. Karena kita tidak bisa menyalahkan lingkungan luar, lingkungan sosial, lingkungan sekolah, ketika kita di lingkungan keluarga tidak membangun sistem ketahanan keluarga yang baik. Saya rasa itu. Tapi bagaimana Bapak melihat respon masyarakat ketika ditanyai di survei seperti itu, survei? Ya, ketika kita klasifikasikan tadi Pak Harto bilang ada kelompok-kelompok orang tua yang pemahamannya mungkin tidak seperti pada umumnya. Kita nggak bisa mengeneralisir memang ya. Tapi kita ambil sampel deh. Kalau di sebuah kampung di pesisir ya, di Pantai Labu gitu ya. Ini rata-rata orang tuanya gaptek, tetapi anak-anaknya semuanya mengerti, Pak. Dia udah cakap bahkan saya bilang. Ketika dia membuat pola, dia cukup dengan satu tangan dia sudah bisa. Kita mungkin masih butuh 2 tangan. Tapi hari ini anak-anak sudah sampai di kemampuan itu, kecakapan itu. Nah, di level di kelompok-kelompok masyarakat pesisir ya, orang tua ya cenderung acuh ya, membiarkan, sehingga akhirnya si anak-anak semakin survive ketika dia di jam tertentu kumpul dengan temannya main game. Kemudian sampai sore main game, lalu malam mau istirahat bukan hanya game, tetapi dia juga mengakses video-video atau informasi-informasi yang mengandung unsur-unsur pornografi. Apa orang tua tahu? Tidak. Orang tua mungkin banyak yang berpikir udahlah anakku nggak kemana-mana tadi. Betul, tetapi faktanya di kamar dia tidur sendirian, dia jadi seorang yang hari ini tukang begadang istilahnya gitu ya. Orang tuanya nggak tahu ternyata anaknya tidurnya tuh habis sholat subuh. Pagi-pagi begitu dibangunin tidur mau ke sekolah susah. Orang kampung bilang bangkong. Padahal
bukan bangkong anaknya, tapi karena tidurnya baru pada dini hari tadi. Nah itu tadi akibat kelalaian kita dalam membuat sistem ketahanan keluarga atau aturan-aturan di dalam. Jadi mesti dibicarakan aturan dalam keluarga juga harus ada ya Pak ya? Iya memang harus. Kalau kita kepingin punya masa depan yang gemilang, kita mulai dari sekarang melindungi masa depan kita. Baik. Gitu. Baik. Kita jeda sebentar ya Pak. Siap. Kita akan kembali pemirsa saat lagi. Tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bahaya Narkolema, narkoba lewat mata atau pornografi terhadap generasi muda kita. Saya ke Pak Sunarto. Pak Sunarto, ini tadi kalau dikatakan kayak sudah gunung es. Sementara kita akan mendapatkan beberapa tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi di mana masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang produktif. Tapi kalau generasinya dari awal seperti ini, ketika di ujung setelah dewasa, ini bahaya yang paling besar dari narkolema ini apa, Pak? Baik. Kalau kita lihat ya dari banyak kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Junaidi diantaranya, ketika dianggap tidak apa-apa menggunakan gadget sejak kecil. Saya contohkan aja dulu sebelum bahas ke situ ya. Ada orang tua yang sibuk ini, anaknya masih kecil kelas 1 SD dititipin di sebuah warnet gitu. Di tahun kelima, anak yang kecil tadi ini, yang laki-laki kecil ini ternyata sudah berbuat asusila di sekolahnya. Masih SD ini. Ini kasus belum lama. Ternyata setelah kita telusuri ke dalam, anak ini sejak kecil ditaruh di warnet, dia tontonannya yang tadi itu. Nah tadi pada tingkat adiksi yang paling serius, anak-anak itu akan mengekspresikan yang dia tonton, yang terekam di dalam unconscious, dalam kesadaran dia yang sudah tidak disadari, lalu itu akan menjadi seolah-olah saya pengen seperti yang dia lihat itu. Itu contoh. Sehingga dari anak kecil saja sudah berani mengeksploitir dirinya untuk yang itu. Apalagi tadi tingkat misalnya ada orang tua, ada itu tadi jangka panjangnya ada orang tua kandung, ada saudara kandung, ada saudara sambung, ada kelompok remaja-remaja yang bisa mengeksploitir pihak lain untuk memuaskan diri terhadap seks. Itu jangka panjangnya. Nah, ada hal lain di mana ketika dia udah nggak mampu konsentrasi dengan baik, dalam pikirannya cuma ngesek terus itu kan, bacaannya, perilakunya, tontonannya, cakap-cakapnya. Jadi di dalam hidup ini seolah-olah bahwa semua itu bisa dikaitkan dengan itu saja. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa berkarya dengan baik kalau otaknya sudah dikotori dengan yang begituan, sehingga tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, tanggung jawabnya rendah, nggak bisa membedakan antara baik dan buruk, dan dia menjadi pribadi yang ya itu tadi suka-sukanya aja, yang penting bisa dipikirnya dalam hidup ini dia bisa memuaskan dirinya, mulutnya sembarang berbunyi pun dianggap tidak apa-apa, membuat perilaku sama orang asal-asal pun dia tidak apa-apa, sehingga narsistik, egosentris itu bagian-bagian dari yang paling dekat dengan perilaku adiksi yang tidak selesai. Nah, Bapak melihatnya bahaya ini masih bisa disembuhkan tadi dengan beberapa peran tadi Bapak mengatakan. Nah, kalau upaya dari pemerintah yang harus dilakukan, kalau kita katakan sekolah memang sangat memberikan peran penting dari anak menggunakan gadget. Apakah bisa pembatasan penggunaan gadget di sekolah ini dibuat? Sebenarnya gini, hal yang paling bertanggung jawab terhadap anak yang dalam kondisi begini adalah keluarga. Kedua, sekolah. Sekolah harus berani memberlakukan aturan main, pembatasan dan pendampingan. Kan nggak ada pendampingan. Anak-anak yang tidak ngerti tentang ini, dampingi dong, kasih tahu dong itu. Terus pemerintah dan keterkaitannya. Tidak serta-merta bahwa ketika pemerintah sudah menelurkan aturan, terus tidak pernah dievaluasi, nggak pernah dijalankan, udah mengeluarkan uang banyak untuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap anak misalnya, tapi tidak dievaluasi, nggak dijalankan, dan lain sebagainya, sehingga bukan tidak mungkin ini menjadi PR kita semua. Tapi yang paling memungkinkan adalah bagaimana caranya para orang tua itu menjadi lebih aware, lebih sadar bahwa ini loh anakmu sekarang posisinya kayak gini nih, cepat atau lambat dampaknya akan mengikut ini. Jadi bagaimanapun ceritanya kita harus betul-betul menjadi orang yang sangat berinteraksi, bertanggung jawab dengan pihak manapun agar situasi ini bisa menjadikan kita kerja bareng, kerjasama.
karena tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Tapi kalau kita biarkan, saya yakin dan percaya cepat atau lambat kita akan the lost generation. Generasi kita akan hilang, yang muncul generasi ngesek, generasi brengsek, generasi yang suka-sukanya aja menghalalkan segala cara, sampai nanti pada level-level tertentu juga tidak akan berubah. Justru akan terjadi pembiaran-pembiaran dan rusaknya peradaban manusia karena adiksinya itu menjadi dewa dalam kehidupan pribadi masing-masing. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi memang itu sangat memungkinkan terjadi. Sangat memungkinkan terjadi. Saya ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, kasus-kasus apa lagi yang Bapak lihat pelecehan terhadap anak yang dilakukan? Silakan disebutkan. Mungkin ada beberapa tadi yang Bapak sebutkan. Iya. Kalau jenis-jenis kasus kejahatan atau kekerasan terhadap anak di lembaga perlindungan anak itu beragam ya. Masyarakat yang melapor itu ya mulai dari yang sederhana sih sebetulnya terkait hak asuh mungkin ya. Tetapi yang dominan, yang mendominasi itu laporan ke lembaga kami itu kasus-kasus kejahatan seksual ya. Termasuk semalam juga ya, belum lama lah, baru beberapa malam ya, terakhir kita menerima seorang paman melakukan pelecehan seksual berulang kepada keponakannya kandung. Tapi saya rasa masyarakat sudah banyak paham ya tentang jenis-jenis kekerasan. Saya terusik ya ketika hari ini tadi Pak Sunarto sampaikan bahwa berarti kita ini bersepakat keluargalah yang punya peran dan tanggung jawab ya Pak gitu ya. Karena kejahatan sesungguhnya berangkat anak menjadi pelaku, anak menjadi korban, atau kaum-kaum rentan menjadi korban seperti perempuan, anak dan lansia hari ini. Semua itu dari apa yang dilihat di lingkungan. Nah, di dalam lingkungan rumah hari ini banyak fasilitas gitu ya, seperti televisi gitu. Kemudian laptop, komputer, nah, bahkan yang hari ini semakin menjamur itu adalah handphone. Hampir setiap keluarga punya handphone lebih dari 2 di satu rumah. Tetapi tidak digunakan dengan baik sebagai bagian dari perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Nah, lagi-lagi berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Kejahatan-kejahatan terhadap anak yang terjadi hari ini semua berangkat dari tontonan. Berarti memang narkolepma bukan hanya merusak individu, tetapi juga bisa merusak hampir setiap sendi-sendi kehidupan, khususnya manusia ya. Jadi banyak hari ini orang tua, bahkan kakek-kakek, bukannya ibadah gitu, tetapi menjadi pelaku kejahatan seksual, menjadi monster saya bilang. Kalau udah tua masih mau melakukan itu bukan manusia lagi, tapi monster itu. Nah, pentingnya bagi kita hari ini, saya rasa memang perlu upaya-upaya bersama. Kita harus tumbuh bersama sebagai masyarakat, sebagai kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri. Ayo kita mulai deh, bagaimana kita menyelamatkan masa depan dengan melindungi anak-anak dari paparan gadget tadi ya. Karena dari situ hari ini mungkin bangsa-bangsa lain ingin menjajah kita, menghancurkan generasi kita, itu hari ini nggak bisa dengan cara-cara yang ekstrim mungkin, tetapi dengan cara-cara yang lembut, yang halus, yang tanpa kita sadari ternyata ini betul-betul menghancurkan pondasi-pondasi yang ada di rumah. Sehingga hari ini setiap keluarga hampir runtuh ketahanannya. Bukan hanya orang-orang rentan, kaum-kaum rentan, bahkan kaum-kaum intelektual pun hari ini juga mengalami itu. Baik, saya ke Pak Sunarto kembali nih sebagai psikolog kita hari ini, Pak. Tadi kalau dikatakan sepakat bahwa keluarga ini menjadi benteng utama ya Pak ya. Nah, kalau kita kutip pernyataan Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai masanya. Nah, sekarang masanya seperti ini. Dari psikolog sendiri, apa yang Bapak sampaikan kepada ibu-ibu di rumah? Bagaimana cara kita mendidik agar selamat dari pornografi ini? Silakan Pak. Baik. Ibu-ibu di rumah dimanapun berada, bahwa
anak adalah produk keluarga. Jadi anak adalah produk keluarga. Sebenarnya orang tua, bapak dan ibu adalah leader, adalah orang yang memang selama ini dianggap mempunyai peran besar bagi pembentukan perilaku anak. Pembentukan perilaku identik dengan kalau salah diberikan punishment, kalau betul diberikan reward. Tapi reward yang mendidik, kan gitu. Kalau diberikan gadget belum masanya, tanpa pengawasan, tanpa pengontrolan, ini bentuk ada memberikan racun sama anak kita. Jadi gadget adalah dianggap, atau narkolema dianggap adalah penghancur peradaban manusia. Kan efeknya tidak dari sisi pribadi anak ibu saja, tapi akan berkembang kepada interaksi sosialnya, karena secara fungsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan adalah produk dari keluarga. Sehingga kalau kita pengen anak kita selamat dan tidak terimbas kepada apa namanya tadi pornografi dan lain sebagainya, maka berarti peran bapak ibu lah harus diketatkan di situ. Bagaimana caranya memberikan proteksi, bagaimana membuat kenyamanan sehingga anak lebih nyaman bicara sama bapak ibunya, tapi bukan dengan bermenung diri di dalam kamar menghabiskan waktu dengan gadget. Terlepas bagaimana cara mengefektifkan tadi, karena di dalam zaman sekarang ini tentunya harus masing-masing punya kiat. Semakin cerdas anaknya, orang tua harus semakin teknis, makin cerdas dalam menghadapinya. Kalau kita hanya menggunakan pendekatan yang istilahnya diserahkan saja, maka tunggulah saat kehancuran akan tiba. Karena tidak ada salah satu pun bentuk pusat rehabilitasi gadget addiction atau yang dikenal dengan ketergantungan gadget, bahkan mungkin game, itu kita belum punya. Sehingga itu wabah itu sebenarnya sudah masuk ke dalam rumah tangga. Dan bagaimana cara kita agar polanya ini lebih kuat? Satu, berarti tentu saja pembekalan nilai-nilai agama itu harus tinggi. Kemudian bagaimana mengaktifkan kegiatan bernuansa physically di luar rumah atau outdoor, itu juga harus tinggi. Bagaimana mempelajari tentang hal-hal berbasis dengan kehidupan atau life skill di rumah, itu juga dilakukan. Sehingga anak-anak kita itu tidak serta-merta dari pagi sampai pagi lagi menggunakan gadget. Dari pagi sampai pagi lagi, tidurnya kemalaman seperti disebut ke Pak Junaidi, bangunnya kesiangan, dan itu terus, dan itu terpola. Dan ini menjadi sangat rusak, polanya udah nggak membumi lagi, udah nggak sesuai dengan aturan main lagi. Ketika dia selama ini belajarnya daring, begitu dia muncul mau tetap muka atau offline, maka dia akan mengubah polanya yang salah tadi itu, pola tidurnya, pola makannya, pola hidupnya, sampai ke sikap hidupnya, itu akan terpengaruh dari penggunaan gadget yang selama ini berlebihan, plus ya terkait dengan narkolema tadi. Jadi yang paling urgent adalah dengan penggunaan gadget yang menggunakan apa tadi ya, narkolema itu udah pasti akan berefek pada fisik si anak kita, fisik dan mentalnya. Kalau fisik dan mental sudah terganggu, maka anak itu akan menjadi sulit dalam berinteraksi dalam kehidupannya ke depan. Baik, singkat saja Pak, menurut Bapak gadget ini efektifnya umur berapa sih baru pantas diberikan gadget? Sebenarnya umur 14 seyogianya, tapi ketika pembelajaran kita menggunakan gadget semestinya digunakan pendampingan. Jadi orang tua harus ekstra ya Pak ya? Harus ekstra supaya anak kita selamat. Baik, saya ke Pak Junaidi. Pak Junaidi sebagai Ketua dari Lembaga Perlindungan Anak, tentunya ada harapan-harapan yang diharapkan kepada pemerintah, sekolah maupun keluarga. Silakan disampaikan Pak secara rinci. Saya hari ini melihat bahwa semangat pemerintah itu ya sudah cukup baik lah ya. Sudah cukup baik. Lagi-lagi hampir berapa kabupaten hari ini berstatus kabupaten layak anak. Tetapi ketika hari ini banyak, hampir di setiap keluarga, di setiap kelompok-kelompok keluarga itu semuanya sudah terpapar oleh narkolema atau sudah mengkonsumsi gawai secara berlebihan, dan ini berakibat pada banyaknya permasalahan baru di zaman digitalisasi. Saya berharap pemerintah mampu menyiapkan informasi itu yang layak anak ya. Jadi ada filterisasi atau mode-mode yang sesungguhnya sebetulnya sudah disiapkan tuh di setiap perangkat gadget, tetapi informasinya kan belum sampai.
kepada pengguna, kepada orang tua yang membelikan, kepada anak-anak yang menggunakan, atau orang tuanya juga yang menggunakan, dia juga tidak paham bahwa di handphone itu ada mode-mode yang bisa digunakan untuk filterisasi, menghempang konten-konten atau informasi-informasi yang tidak layak anak ya. Nah, ketika informasi layak anak yang diterima hari ini oleh anak itu belum maksimal dan akhirnya berdampak kepada tumbuh atau menjamurnya kejahatan, dan anak hari ini sudah menjadi korban. Sesungguhnya setiap anak yang punya handphone sudah jadi korban kejahatan nih, sesungguhnya ya. Kejahatan teknologi dan kejahatan keluarga yang tidak melindungi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana akselerasi lembaga pendidikan hari ini, seperti sekolah, baik formal maupun non formal, itu juga hari ini cenderung belum siap bagaimana menyiapkan konsep atau kurikulum ya, yang kurikulum sekolah juga harus baik. Terima kasih Pak Junaidi, karena itu. waktu kita terbatas sekali. Mungkin Oke. apa yang disampaikan tadi bisa didengar oleh para petinggi kita. Terima kasih. Dan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Sunarto di hadiran ini. Terima kasih Pak Junaidi sudah hadir hari ini. Pemirsa, demikianlah kita telah membahas bagaimana berbahayanya pornografi terhadap generasi muda di masa depan. Kita sebagai keluarga, sebagai ibu, sebagai orang tua harus siap untuk lebih pintar dalam mendidik anak menghadapi generasi saat ini. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.